Minasang konnichiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal kore, sore, are, dan juga kono, sono, ano yang merupakan kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Kita langsung mulai aja, dimulai dari kore, sore, are, dan juga dore untuk kata tanyanya ya. Nah, jadi untuk kore artinya adalah ini. Kemudian sore artinya adalah itu. Are artinya juga itu, tapi jauh. Dan untuk kata tanya, dore artinya yang mana. Nah, ini sebetulnya sama dengan bahasa Indonesia ya, Minasang. Tapi memang ada yang berbeda, yaitu untuk sore dan are. Kenapa itu dalam bahasa Jepang ada dua, ada sore dan juga are? Untuk penjelasannya akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan coba lihat juga contoh kalimatnya seperti apa ya, Minasang. Kita mulai dari kore dulu. Nah, kore ini adalah yang paling mudah dipahami dan artinya adalah ini ya, Minasang. Di sini saya mempunyai contoh kalimat disertai dengan ilustrasi. Jadi di sini ilustrasi ada seorang perempuan dan juga laki-laki ya, Minasang. Anggap saja orang yang rambutnya diikat ini adalah perempuan yang sedang berbicara. Nah, karena bendanya dekat dengan dia, bisa Minasang lihat di situ ada box ya, ada kotak yang dekat dengan si perempuan. Ketika dia berbicara dengan laki-laki yang ada di depannya, dia bilang, "Kore wa hako desu." Ini adalah kotak, gitu ya. Nah, jadi menggunakan kore, menggunakan ini, karena bendanya itu lebih dekat dengan dia dibandingkan dengan lawan bicara. Jadi bendanya ini lebih dekat dengan pembicara ya, Minasang, kalau dibandingkan dengan lawan bicaranya. Makanya menggunakan kore atau ini. Untuk kore, saya rasa sudah cukup jelas ya, karena sebetulnya tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia ya, Minasang. Selanjutnya kita akan masuk ke kosakata berikutnya, yaitu sore. Sore itu artinya itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya punya contoh kalimat lagi. Anggap saja yang berbicaranya itu yang perempuan ya, yang rambutnya diikat. Nah, dia melihat kotak yang ada di dekat lawan bicaranya, yang ada di dekat laki-laki. Nah, karena kotaknya itu jauh dari dia sebagai pembicara, tapi kotaknya ini dekat dengan lawan bicaranya ya. Kotaknya dekat dengan laki-laki itu, dekat dengan lawan bicaranya, dia menggunakan sore. Sore wa hako desu. Itu adalah kotak. Jadi seperti itu ya, Minasang. Menggunakan sore ketika si benda ini tuh berada jauh dari pembicara, tapi dekat dengan lawan bicara. Jadi bendanya jauh dari perempuan ini yang sedang berbicara, tapi dekat dengan laki-laki yang menjadi lawan bicaranya. Kita menggunakan sore. Nah, lalu apa bedanya dengan are? Are juga artinya itu ya. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Sekarang kita akan coba bahas kosakata are yang artinya adalah itu ya, Minasang. Di sini ada contoh kalimat are wa hako desu. Nah, are ini digunakan ketika bendanya itu jauh dari pembicara maupun dari lawan bicara ya. Misalnya si perempuan ini sedang berbicara dengan laki-laki. Tapi bendanya ini jauh dari perempuan dan jauh juga dari laki-laki ya. Jadi jauh dari kedua-duanya gitu Minasang. Ketika bendanya berada jauh dari kedua-duanya, baik pembicara maupun lawan bicara, Minasang harus menggunakan are. Nah, jadi disitulah perbedaan sore dan are ya, Minasang. Kalau sore itu bendanya dekat dengan lawan bicara, tapi kalau are bendanya jauh juga dari lawan bicara ya. Jadi jauh dari kedua-duanya gitu, Minasang. Itu untuk are.
Are wa hako desu. Itu adalah kotak. Kenapa menggunakan are? Karena bendanya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Seperti itu ya, minasang. Nah, jadi saya rasa untuk kore, sore, dan are minasang sudah bisa memahaminya ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke kata tunjuk berikutnya, yaitu kono, sono, dan juga ano ya, minasang. Jadi, selain kore, sore, are, ada juga kono, sono, ano. Dan artinya kalau kita lihat di sini masih sama ya, minasang. Untuk kono artinya adalah ini. Sono artinya itu, dan ano artinya itu juga, tapi jauh. Dan untuk kata tanyanya ada dono, yang artinya juga yang mana, mirip dengan dore gitu ya. Nah, jadi apa yang membedakan kore, sore, are dengan kono, sono, ano? Nah, yang membedakannya adalah jika minasang menggunakan kono, sono, ano, dan juga dono, itu harus disertai dengan kata benda. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri seperti kore, sore, are gitu ya, minasang. Kalau kore, sore, are, mereka itu bisa langsung bertemu dengan partikel. Misalnya kore wa hako desu, sore wa hako desu, seperti itu ya. Nah, tapi kono, sono, ano ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan coba lihat contohnya ya di slide berikutnya. Dimulai dari kosakata kono. Di sini saya tetap memberikan ilustrasi untuk kono. Kita anggap yang berbicara itu adalah si perempuan ini ya, minasang yang rambutnya diikat ini. Dia berbicara kepada temannya yang laki-laki. Nah, di sana ada sebuah sepeda yang dekat dengan pembicara. Jadi seperti biasa ya, kono itu artinya ini. Sama dengan kore artinya ini. Tapi perbedaannya, coba kita lihat contoh kalimatnya dulu ya. Kono jitensha wa watashi no desu. Jadi di kalimat ini tidak bisa langsung kono, tapi harus ada kata bendanya, yaitu jitensha. Kono jitensha artinya adalah sepeda ini. Gitu ya, minasang. Jadi harus ada bendanya, harus ada kata bendanya gitu. Kono jitensha wa watashi no desu. Sepeda ini milik saya. Jadi seperti itu ya ketika kita menggunakan kono. Bagaimana untuk kosakata berikutnya yaitu sono? Sono ini artinya itu sama dengan sore ya, minasang. Konsepnya juga sama dengan sore sebetulnya ya. Jadi ketika pembicara melihat benda yang dekat dari lawan bicara, tapi jauh dari dia sendiri sebagai pembicara, itu sama seperti sore ya. Di sini menggunakan sono, karena bendanya itu jauh dari pembicara, tapi dekat dari lawan bicara. Contoh kalimatnya di sini ada sono jitensha wa takai desu. Kata perempuan ini sono jitensha wa takai desu. Nah, jadi di sini kita nggak bisa langsung pakai sono saja, tapi harus ada bendanya ya, yaitu jitensha. Sono jitensha artinya sepeda itu. Sono jitensha wa takai desu. Sepeda itu mahal. Jadi ini adalah contoh penggunaan kosakata sono. Selanjutnya, bagaimana dengan kosakata ano? Sama seperti are, kosakata ano juga memiliki konsep bahwa bendanya itu jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Di sini bisa dilihat bahwa ada sepeda, tapi tempatnya itu jauh dari si perempuan dan si laki-laki ya, minasang. Di sini ada contoh kalimat juga. Perempuan ini berkata, ano jitensha wa suteki desu. Nah, jadi ano juga sama, tidak bisa digunakan begitu saja, tapi harus ada kata bendanya, yaitu jitensha. Ano jitensha artinya adalah sepeda itu. Ano jitensha wa suteki desu. Sepeda itu bagus. Seperti itu ya.
Nah, jadi untuk kono sono ano, saya rasa minasang sudah paham arti dan juga maksudnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan minasang juga udah paham ya, apa bedanya kore sore are dengan kono sono ano. Itu saja mungkin untuk materi di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk minasang, dan sekarang minasang bisa paham dan juga bisa membedakan kore sore are dengan kono sono ano. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Arigatou gozaimasu.